السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana kabar semuanya? Sehat? Selamat pagi. Masih semangat? Alhamdulillah. InsyaAllah masih semangat, walaupun salatnya agak lama ini. Atau itu terbiasa di Masjidul Ikhlas salatnya lama atau tidak? Biasa, alhamdulillah. Karena kita mengamalkan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita baca surah As-Sajdah dan An-Insan. Mungkin kalau surah As-Sajdah yang saya baca mungkin agak lama, mungkin setengah jam masih belum selesai ini. Jadi untuk mensingkatkan waktu, kita membaca alhamdulillah satu halaman setengah. Bahkan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling lama adalah salat subuh. Karena salat subuh ini salat yang terafdal di antara 5 waktu salat. Dan salat subuh salat yang dihadiri oleh malaikat. Malaikat pagi, malaikat malam, malaikat bacaan salat subuh, malaikat rizki, malaikat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ini akan kumpul waktu subuh. Bahkan tanda yang membedakan orang mukmin dan orang munafik salat subuh. As-salatu nur, cahaya. Salat adalah cahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya yang kita dapat di dunia dan akhirat sebenarnya melalui salat subuh. Di dalam hadis ada beberapa ulama yang mendhaifkan hadis ini, yang berkata, "Basyiril masya'in fi adh-dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yawm al-qiyamah." Berilah kabar gembira pada orang-orang yang menjalankan kakinya di waktu yang gelap. Tafsir para ulama ahli tafsir hadis artinya salat subuh, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rizki, yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan badan kita, gerakan kita, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan maupun cahaya yang diberikan dunia dan akhirat, cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya tauhid, cahaya ikhlas, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang akan berikan cahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kesempatan untuk mensalat subuh berjamaah. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa membaca suratul Hamd, salah satu surah yang membukaannya dengan hamdalah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat untam-untam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa. Kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang tadi kita baca dalam salat subuh, Allah Jalla wa Ala menjelaskan, wahai para manusia, ketahuilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang wahid, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan rezeki pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalur kebaikan dan jalur keburukan. Ini yang hak, ini yang batil. Inilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah juga terbalik manusia dan musuhnya syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang kita nikmati di dunia. Dan dalam majlis ini saya mau mengingatkan jamaah dengan 3 nikmat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat 3 nikmat tersebut, seoleh-oleh dunia telah kumpul kepadanya. Seoleh-oleh dunia telah kumpul kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, aman, keluar dari rumah waktu yang gelap menuju ke masjid pakai motor, ada yang jalan kaki, ada yang pakai mobil, alhamdulillah jiwanya aman. Gak takut keluar dari rumah tiba-tiba balik ternyata rumahnya hancur, tidak, alhamdulillah aman. Gak takut keluar dari rumah tiba-tiba ada yang mukul, ada yang bunuh, aman, alhamdulillah. Bangun dalam kondisi aman, jiwa yang aman, jiwa yang tenang. Mu'afan fi badanih, dan alhamdulillah masih diberikan sihat wal afiat, badannya sehat, alhamdulillah. Sudah berapa lama, berapa tahun kita dalam kondisi sehat? Kalau kita hitung berapa lama kita dalam keadaan sakit, berapa lama kita dalam keadaan sehat, ya pasti enggak ada hitungan, enggak ada hitungan. Sehat. Lama-lama dalam kondisi sehat. Kapan ingat nikmat sehat? Kalau tiba-tiba hilang baru ingat, oh ini nikmat sehat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajak kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah, dalam surat Fatir ini Allah Subhanahu wa taala membuka surat Fatir dengan alhamdulillah. Segala muji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan kita nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melalaikan nikmat yang Anda nikmati dan lupa mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin yang sebenarnya berusaha termasuk dalam lengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba Allah yang sedikit. Siapa itu hamba-hamba Allah yang sedikit? Hamba-hamba Allah yang muqarrab, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Dan sedikitlah dari hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Dalam keadaan apapun ucapkanlah alhamdulillah. Kalau yang kita dapat sesuai keinginan kita, sehat, afiat, jiwa, badan sehat, aman, ucapkan alhamdulillah. Kalau yang kita dapat jauh dari keinginan kita, tetaplah ucapkan alhamdulillah. Ada perubahan, ada kesusahan, ucapkan alhamdulillah.
فإن أتتك مصيبة فصبرت عليها كانت المصيبة واحدة وأخذت عليها أجرا. Kalau anda dapat musibah dan anda bersabar dan termasuk hamba yang bersyukur, takdir, saya beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik maupun yang buruk, saya iman dan saya ucapkan alhamdulillah, saya sabar. Musibah tersebut itu sudah satu musibah. Bahkan saya akan dapat pahala dari musibah tersebut. Tapi kalau tidak mampu menerima musibat, masih ada tanggung jawab, musibah ini akan menjadi dua. Musibah yang sudah diberikan, yang sudah dapat di dunia, dan musibat yang itu kurang iman dan yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkuatkan yakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, wahai para manusia, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ada sama kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada yang akan berikan rezeki selain Allah? Apakah ada yang akan berikan keturunan selain Allah? Apakah ada yang akan berikan berkah selain Allah? Apakah ada yang berikan apapun selain Allah? Tidak. Yang ikut mencampurkan seorang ulama, ini hati-hati. Termasuk salah satu hal yang termasuk syirik. Kita kira berkah yang kita dapat itu dari fulan atau dari ulama atau itu, hati-hati. Kita husnuzan pada ulama, husnuzan sama orang salihin salihat. Tapi sebenarnya berkah yang kita minta bukan dari mereka, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh kita minta dari manusia hanya saja doa. Saya terasa orang ini salih, orang ini baik, ya tolong doa untuk saya. Tapi jangan minta berkah secara langsung, karena berkah dan hidayah dan taufik dan rezeki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan rezeki tersebut, tidak ada yang akan berikan. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki tersebut, tidak ada yang akan menjauhkan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ijtama'atil ummah," kalau dari Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya telah kumpul, tujuannya satu, mengkurangi rezeki kita, walaupun 1000, walaupun dengan sehat, walaupun dengan keturunan, walaupun sebiji apapun, mereka tidak akan mampu. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak akan yang mampu. Tidak ada yang mampu. Dan juga terbalik, kalau semua dari Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul untuk menambah rezeki kita, tidak akan yang akan menambah. Salah satu cerita yang pernah saya dengar dari salah satu guru saya di Madinah. Kata beliau, saya pernah sedang musafir, ingin dari kota Riyadh menuju ke Jeddah. Bisa pakai pesawat, bisa pakai mobil. Tapi seorang ulama ini tidak mau pakai mobil sendiri. Jadi cari orang yang mau ke Jeddah ikut bersama. Di Arab itu namanya kaddad. Kita bayar 200-300, lalu diantarkan saya ke Jeddah. Kalau mau sendiri dibayar lebih, bayar 600-700. Kalau mau bersama-sama ada orang-orang yang lain, dikurangi harganya. Sudah duduk bersama, sudah janji antara saya ke Jeddah, dan janjinya kita 300 rial. Sekitar 1 juta, 2 juta. 1,5 juta, 2 juta rupiah. Antar saya ke Jeddah. Dan subhanallah, pasti kalau jalanannya itu jauh, pasti ada cerita-cerita, ngobrol bersama.
Subhanallah, orang yang nyetir ini sudah mulai cerita bagaimana hidupannya susah. Begitu bekerja 2 kerja, ada masalah-masalah di rumah, sudah cari nafkah dan berusaha dan semangat amal, semangat ibadah, semangat ya. Sampai guru ini menceritakan, saya terasa sayang sekali. Ya udah, kita janji 300, saya akan kasih 500 saja. Ya sayang sekali, Masya Allah, banyak masalah, saya kasih 500. Sudah ada niat, tapi belum disampaikan niatnya. Nanti kita sampai Jeddah, saya kasih 500 saja. Subhanallah, di tengah-tengah jalan, orang ini berhenti mau isi bensin. Diisi bensin, dia mengeluarkan uang. Dan itu orang yang biasanya di jalan safar memiliki uang itu banyak, ada 10, 20, 50. Untuk apa? Bisa gantian, bisa beli bensin, bisa ya. Sudah alhamdulillah isi bensin dan lihat, Masya Allah, ada 10-an, ada 20, ada 50, ada 100, ada, Masya Allah, ada banyak. Tapi guru ini niatnya masih sama, walaupun sudah lihat Masya Allah ada banyak, sudah niatnya sama, tidak mau berubah. Nah, kita belum tahu kebutuhan manusia, kita belum tahu kebutuhan yang lain. Bahkan beda-beda, ada yang butuh dalam 1 bulan, ada yang butuh 2 juta, ada yang butuh 10 juta. Beda-beda kita. Subhanallah, sudah sampai ke Jeddah. Guru kami sudah mengeluarkan dompetnya dan keluar 500. Ada satu kereta di Arab, ada 500 rial. Satu. Pas keluar dari dompet, orang ini langsung, demi Allah saya tidak ada kembali. Kalau bayar 500 saya ambil semuanya, saya tidak punya kembalian. Saya tidak bisa dikembali 200 karena saya tidak punya. Bahkan guru kami lupa tadi di bensin, Masya Allah ada kembalian. Tapi kata, demi Allah saya tidak ada. Guru kami, ya udah, saya ada niat kasih 500. Ya udah, tak apa-apa. Gak ada kembalian, gak ada masalah, silakan. Ceritanya apa? Selesai keluar dari mobil, baru guru saya ingat uang yang ada ketika isi bensin. Ternyata ada kembalian. Tapi katanya, demi Allah saya tidak punya. Guru kami langsung ketawa. Bukan ketawa karena terasa, oh orang ini bohong, tidak. Tapi ketawa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya punya niat kasih 500 dan beliau akan dapat 500 dengan halal. Tapi pas saya keluar 500 dari dompet dan beliau mengucapkan, demi Allah saya tidak ada kembali, dan itulah bohong, 200 tersebut akan menjadi haram. Begitulah rezeki kita. Jangan kira kalau bisa mencuri, bisa tanggung jawab, bisa ambil dari sini, ambil dari sini, oh berarti saya yang cerdas. Tidak. Ini rezeki pas akan datang. Itu pasti akan datang dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Sama itu 200, Anda akan dapat dengan halal. Tapi karena buru-buru dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda ambil dari bawah, mencuri, riba, atau amal-amal yang buruk. Ternyata sudah dapat dan kira-kira saya orang yang cerdas, tapi tidak. Itu tidak akan menambah rezekinya. Itu tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal, tapi Anda ambil dengan cara yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan rezeki kita ya Rabbal Alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Dan jika mereka mendustakan kamu, ini untuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai masa sekarang, kalau Anda berikan nasihat, ajak salat, ajak amal saleh, dan ada yang dusta pada kita, jangan terasa sedih. Karena kita sebagai muslimin dan muslimat saling menasihati.
Kalau mereka terima, alhamdulillah, dapat 2 pahala. Kalau mereka enggak terima, saya tetap dapat pahala dan saya sudah bersih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan malas-malas. Jangan terasa sedih. Kalau anda mau orang yang nasihat, tapi tidak ada yang menerimanya. Dan kita berusaha, khususnya para guru mengaji, DKM masjid, para ustaz, para ulama yang duduk di kursi menajak untuk kebaikan. Kalau tidak ada yang terima, itu bukan urusan kita. Saya duduk di kursi ini, kasih nasihat, wasiat, bukan artinya yang paling faham ilmu saya, tidak. Allah saya yakin dan percaya kami mungkin ada maniak yang memiliki ilmu yang lebih luas dari saya. Tapi apa itu? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya berikan nasihat-nasihat. Kalau kalian terima, alhamdulillah. Saya itu senang. Tapi kalau tidak ada satu pun yang terima, itu bukan terserah saya, terserah kalian. Yang penting saya di hadapan Allah sudah bersih. Begitu kita semuanya. Kalau anda ingin berikan nasihat, jangan kira-kira ya udah kalau saya kasih nasihat gak ada yang terima, ya udah gak usah. Nah, tetap kasih nasihat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka alladhina min qablikum kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu." Yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat sebelum kalian, mereka ada dosa dan maksiat dan tidak ada yang berikan nasihat. Ya itu bukan urusan saya. Enggak ada yang terima, tidak. Harus kita berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati. La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Seorang pun tidak beriman kecuali mencintai kepada fulan apa yang dicintai pada diri sendiri. Saya cinta menjadi orang salih, saya cinta menjadi orang salat, saya cinta menjadi ahli surga. Terlihat ada orang yang mengerjakan amal ahli neraka, jangan terasa sombong, tapi kasih nasihat dan cinta kepada mereka menjadi ahli surga. Kita ikut bersama. Dan mudah-mudahan kita semua ni ahli surga ya Rabbal Alamin. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, janji Allah adalah benar. Janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan kalian melalaikan kalian, memalaskan kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Karena sibuk masalah-masalah dunia, kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang bahaya. Dan itulah jalur syaitan. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwwa. Syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Musuh. Musuh siapa? Musuh kita. Dan harus kita meyakini syaitan adalah musuh kita. Dan kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur yang benar sesuai ajaran Allah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai hawa nafsunya, bukan mana yang saya suka, mana yang tidak, tapi sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya beribadah sesuai inginan Allah, bukan sesuai inginan saya. Itulah jalur yang baik. Karena syaitan itu akan menundangkan kita untuk dihina nanti di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang mukminin dan orang kafirin. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang yang kufur ada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfirah wa ajrun kabir. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang salih dan mereka akan dapat pahala yang begitu besar. Tujuan saya dari majlis ini ayat ini. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat inna Allah 'alimun bima yasna'un. Ada di antara kalian, ada di antara manusia yang mereka kira
saya beramal saleh, tapi sebenarnya amal mereka itulah amal yang buruk. Itulah orang-orang yang ikuti jalur syaitan, ikuti jalur hawa nafsu, cari cara yang menghalalkan mana yang haram, cari hal yang memudahkan agama. Agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Salat, bisa salat di awal waktu, bisa salat di akhir waktu, bisa diqada. Jangan dilalaikan, tunggu-tunggu sampai akhir waktu atau nanti diqada. Nah, jangan dimudahkan. Itu sudah mudah, tapi jangan dimudahkan. Afaman zuyyina lahu su'u amalih, banyak amal salih, tapi ternyata semuanya sia-sia. Kenapa? Jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha." Dan ketahuilah, sebenarnya Allah yang akan berikan hidayah. Bukan karena saya semangat ikut salat subuh, bukan karena semangat dan sehat dan kuat, fitis, Masya Allah. Tidak. Tapi karena Allah sudah mengizinkan kita ahli salat subuh. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu sebenarnya dari Allah, bukan karena kita orang yang semangat. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan berikan hidayah ke siapapun, walaupun pada diri sendiri, tetapi Allah yang berikan hidayah. Allah yang berikan hidayah. Doa yang pertama kita belajar di dunia, anak-anak kecil kita belajar agama, yang pertama mereka minta hidayah. Yang paling kita minta dalam ibadah yang teragung hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, suratul Fatihah. Suratul Fatihah, surah yang teragung. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memujikan dan memuliakan Allah. Tapi kalau kita minta, apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Surah yang teragung di dalam Al-Quran. Kita mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita minta-mintaan yang tertinggi dan yang terbinting. Ya Allah, berikan pada kami hidayah dan jalur yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena sebenarnya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih hidayah kepada orang-orang yang jujur sama Allah. Ya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih hidayah, ya udah gak usah saya salat. Gimana? Gak usah saya ibadat, ya udah saya istirahat. Kalau ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saya ahli surga, saya ahli hidayah, ya udah saya ahli hidayah. Kalau ditakdir saya ahli neraka, saya ahli dalala, ya udah saya di rumah tunggu hidayatnya datang. Tidak. Karena hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu macam-macam. Ada hidayat umum untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hidayat ilmu khusus untuk manusia dan jin. Dan ada hidayat taufiq. Hidayat taufiq ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapat? Orang yang berusaha. Walaupun hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak akan berikan ke siapapun. Allah akan berikan kepada orang yang jujur sama Allah. Allah lihat kita orang yang jujur, semangat ibadah, semangat istiqamah, ikuti dalil, ikuti apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah silakan. Inilah hidayah. Istiqamah lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih jalur taufiq. Istiqamah lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih iman yang tinggi. Istiqamah lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan khusyuk dan ketenangan hati. Istiqamah lagi, dapat hidayah yang tertinggi. Dan itu nanti di akhirat
mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Orang yang masuk surga akan mengucapkan alhamdulillah yang telah berikan kepada kami hidayah. Karena hidayah yang tertinggi bisa dipilih ahli surga. Dan mudah-mudahan kita semua ni ahli surga ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi saya sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dunia telah kumpul pada orang yang bangun dalam kondisi aman dan masih sehat badan dan masih ada makanan dan minuman untuk hari tersebut. Itulah orang yang seolah-olah dunia telah kumpul kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak nikmat, khususnya 3 nikmat tersebut. Dan anda tidak atau ada mungkin yang tidak mensyukurinya, melalaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sibuk dan terasa saya sudah orang saleh, saya sudah orang yang kuat, orang yang beriman. Itulah akan juga termasuk dalam ayat ini. Mereka kira amal saleh, tetapi itu amal yang buruk. Kenapa? Karena tidak mensyukurinya. Wa tudamun ni'am wa tudamul hidayah wal istiqamah bisyukriha. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada kalau kita istiqamah mensyukurinya. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum fa inna 'adzabi lasyadid. Nikmat jiwa yang aman, nikmat sehat badan, nikmat makan dan minum. Sudah berapa lama saya dalam kondisi aman? Sudah berapa lama saya dalam kondisi sehat? Tanya pada diri sendiri. Sudah berapa lama saya mudah sekali cari makanan dan minuman? Usia saya masih muda, 26 tahun. Selama 26 tahun saya tak pernah terasa susah cari minuman dan makanan. Nikmat yang luar biasa. Bahkan sekarang subuh saya sedang haus. Ternyata ada air gratis ini, Masya Allah. Saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat yang luar biasa. Setiap hari kita menikmati minuman dan makanan. So oleh-oleh dunia telah kumpul pada kita. Wallahi luar biasa. Bahkan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya yang ada di Indonesia begitu luar biasa. Itu luar biasa. Jangan tunggu sampai nikmatnya hilang baru kita ingat pada Allah Subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih kita cerita dengan apa yang terjadi di Palestina. Jiwa yang aman sudah tidak ada. Sebenarnya kalau ada perang, yang keluar ikut perang, ya mungkin dalam kondisi takut. Tapi yang di rumah sudah aman, karena tidak ikut. Tapi ternyata tidak di Palestina. Walaupun yang masih di rumah, perangnya akan masuk ke rumahnya. Walaupun saya tidak mau ikut campur, saya mau selamat, saya tidak mau. Perangnya akan datang. Keluar dalam kondisi aman, tidak. Mereka butuh duduk di rumah dalam kondisi aman, tidak dapat. Tidur dalam kondisi aman, tidak dapat. Sehat, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ingat sehat wal afiat, boleh kita silaturahmi sama orang yang sakit. Kenapa? Biar ingat nikmat sehat wal afiat. Sudah lama-lama sehat, silakan silaturahmi sama orang yang sakit. Di sana gak usah keluar ke rumah sakit. Cukup dalam rumah yang sama, lihat aja sebelah kiri, lihat aja sebelah kanan. Sudah ada orang yang sakit samping kita. Atau dalam badan kita sudah ada yang sakit. Gak usah cari-cari biar ingat nikmat sehat. Sudah bisa lihat dalam badannya, dalam hidupannya. Di mana-mana ada orang yang sakit. Ada yang sakit hati, sakit badan, sakit kepala, sakit saudara. Dan di atas ini semuanya jiwa yang tidak aman dan sakit dan sehat tidak ada. Di atas ini semuanya tidak dapat makanan dan minum. Lewat 1 hari, 1 bulan,
Bahkan kalau sekarang kalau dibagikan air di masjid, semuanya duduk, tahan, airnya datang. Kita bisa lihat video-video, ada yang menurunkan bantuan. Itu kalau lihat, wallahi sama dengan hari kiamat. Mau ambil, mau ini bagian saya, ini bagian saya. Karena yakin dan percaya mungkin minuman tersebut itu yang akan menselamatkan saya 1 minggu depan. 1 minggu ke depan. Tapi kita belum pernah memikirkan makanan dan minuman di masa depan. Karena sudah yakin ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-Nya untuk negeri kita Indonesia ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan sehat wal afiat, dan penuh dengan berkah dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jemaat Masjidul Ikhlas orang-orang yang sebenarnya memiliki ikhlas yang kuat, iman yang tinggi, takwa yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sabar, hamba yang takwa, hamba yang istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang sakit ataupun yang penyakit, semoga Allah menangkatkan penyakitnya. Dan kalau ada di antara kita yang ingin berangkat umrah dan haji, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala lunaskannya. Dan kalau ada di antara kita yang sudah lama jomblo, semoga dapat jodoh yang salih dan salihah ya rabbal alamin. Kalau sudah lama-lama cari rezeki, cari kerja, semoga dapat rezeki yang halal dan kerja yang halal ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلنا من الهداة المهتدين اللهم ارزقنا الاستقامة والهداية في القول والعمل اللهم ارزقنا هدي القرآن الكريم وشفاعة القرآن الكريم وعلم القرآن الكريم اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا وأبناءنا من أهل القرآن الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما واكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اغفر لنا ذنبنا أبني له دوسا دوسا كامي تتب له عيب عيب كامي يا الله انكت كان درجات كامي يا الله اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين والصالحات ومن أهل القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا نصيرا يا الله berikan makanan pada orang-orang yang sedang lapar ya Allah berikan minuman pada orang-orang yang sedang haus ya Allah berikan amanan kepada orang-orang yang takut ya Allah berikan jiwa yang tenang jiwa yang aman pada orang-orang yang mukmin dan kuat ya Allah berikan kepada kita semuanya sihat wal afiat dunia dan akhirah ya rabbal alamin selamatkan kami dunia dan akhirah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma antal wahid la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur yang dalam keadaan apapun mengucapkan alhamdulillah. Barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan jamaah Masjidul Ikhlas dan saya ucapkan terima kasih banyak atas menontonkan kita dan mudah-mudahan seperti kita kumpul di masjid kita bisa kumpul di surga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin 10-15 menit lagi insyaallah sama Ustaz Andi sama Ustaz Faris mungkin akan menjelaskan program Palestina dan mudah-mudahan kita hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninfakkan hartanya di waktu subuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang terbaik adalah minuman, memberikan minuman air. Dan waktu yang terbaik waktu subuh karena ada 2 malaikat yang turun setiap pagi hari. Dua malaikat ini akan mendoakan untuk orang-orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.